ringkasnya sholat sunnah itu adalah secara bahasa artinya az-ziyadah, tambahan, sedangkan secara syara ya pengertian seperti kita maklum sama-sama bahwa segala sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa, itulah sunnah. Begitupun dalam hal sholat. Lalu ada berapa macam sholat sunnah itu? Nah, di sini yang pertama kita akan membahas sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Artinya harus dikerjakan munfarid atau sendiri-sendiri. Nah nanti nih ada sholat sunnah itu dibagi 3 macam. Ada yang harus sendiri, ada yang harus berjamaah, ada yang boleh sendiri, boleh berjamaah gitu ya. Nanti ke depan akan kita bahas. Wassalatun nafli kismani. Salat sunnah itu dibagi menjadi 2 bagian. Kismun la tusannu lahu jama'atun. Yang pertama tidak disunahkan berjamaah. Karrawatibi seperti sholat sunnah rawatib. At-tabi'ati lil faraidi yang menyertai sholat fardu. Jadi sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Singkatnya qobliyah dan ba'diyah. Wahiyya ma ta'ati anifan. Sebagaimana keterangan di bawah ini. Yusannu lil akhbari sahihati tsabitati fi sunan. Berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah ditetapkan oleh dalam sunnah Abu Daud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Nah, ini yang disebut dengan para pengarang sunan-sunan, para pengarang hadis sunnah ya. Jadi sunan di sini adalah jamak dari sunnah. Ada 4 orang periwayat hadis. Yang pertama Abu Daud, yang kedua Nasai, yang ketiga Ibnu Majah, yang keempat Tirmidzi. Disunahkan arba'u raka'atin qoblal asri. Nah, ini yang termasuk rawatib. Disunahkan 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat ini cara pelaksanaannya boleh langsung 4, boleh 2-2. Boleh langsung 4, boleh 2-2. Tapi kalau langsung 4, rakaat keduanya nggak usah tahiyat awal. Langsung berdiri saja. Wa arba'un qabla zuhri. Dan 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Itu juga sama prakteknya. Berarti ini qobliyah. Tadi qobliyah asar 4, qobliyah zuhur 4. Wa arba'un ba'dahu. Dan 4 rakaat setelah zuhur. Ba'diyah zuhur 4 rakaat. Udah berapa tuh? 4 kali 3? 12. Ya. Wa raka'atani ba'da maghribin. Dan 2 rakaat setelah maghrib. Udah 14 rakaat tuh. Wa nubida. Disunahkan menyambungnya dengan fardu. Sebab ya jadi sholat maghrib itu ba'diyahnya langsung sebaiknya ya nggak lama setelah sholat fardunya. Jadi wiridnya di sini disunahkan, dianjurkan tidak terlalu lama. Apa dek? Wanubida wasluhuma bil fardi wala yafutu fadilatul wasli bitiyani bi itsyanihi qablahum dzikral maksura ba'da maktubah.
Keutamaan menyambung itu tidak luput apabila sebelum mengerjakannya didahului dengan zikir yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau diselang sama zikir-zikir yang maksur itu nggak jadi masalah. Ya. Nah di sini ada catatan sholat sunnah asar tadi yang qobliyah tadi bisa dikerjakan dengan sekali sholat 4 rakaat dan sekali tasyahud. Namun afdolnya adalah 2 kali sholat, 2 rakaat sebelum maghrib, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Ada lagi nih rawatib. 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sallu qoblal maghribi, sallu qoblal maghribi, sallu qoblal maghribi liman sya'a. Salatlah kamu sebelum maghrib. Iya udah, kalau sariawan udah jangan makan aja. Salatlah kamu sebelum maghrib, salatlah kamu sebelum maghrib bagi orang yang bermaksud, bagi orang yang mengerjakannya. Jadi sebelum maghrib juga ada nih, tapi nanti termasuk yang dianjurkan banget apa tidak nih ya. Baina kulli adzaini sholatu rakaatin, di antara 2 azan azan dan iqamah maksudnya terdapat salat 2 rakaat. Jadi salat sunnah rawatib itu qobliyah tadi khususnya itu setelah azan, jangan sebelum azan. Jadi azan dulu, sholat sunnah, baru iqomah, setelah itu sholat fardu berjamaah. Wa ba'da isya'in rok'atani khafifatani. Sesudah sholat isya 2 rakaat yang ringan-ringan. Maksudnya itu ringan di sini bacaan setelah Fatihahnya jangan panjang-panjang suratnya. Itu dimaksud dengan khafifaten. Jangan setelah Fatihah baca Al-Baqarah misalkan. Jangan itu bukan khafif ya. Syaqal ya, berat itu. Wa qablahuma, serta sebelum maghrib dan isya. Illam yastaghil bihima an ijabati muadzin. Kalau sholat sunnah itu tidak terlalaikan lantaran menjawab azan. Makanya ya setelah azan tepatnya. Udah bobo. Dan yang berikutnya fa in kana bainal adzaini wal iqamati ma yasauhuma fa'alahuma wa illa akharahuma. Apabila di antara azan dan iqamah itu masih cukup waktu buat sholat sunnah, kerjakan. Kalau nggak cukup, nanti diakhirkan. Nah, sini. Ini berarti buat yang sudah dawam, yang sudah terbiasa sholat qobliyah ba'diyahnya, ketika datang ke masjid, orang udah mau iqomah, jangan maksain sholat sunnah. Kasihan, takutnya ada yang nunggu dari tadi punya keperluan yang lain, malah tersekat. Rakaatani qabla subhin. Nah, 2 rakaat juga sunnah sebelum subuh. Wa yusannu tahfifuhuma. Disunahkan meringankan pengerjaannya. Wa qiraatul kafirun wal ikhlas fihima. Nah, disunahkan baca setelah Fatihahnya Quran surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Apa dalilnya? Li khabari Muslimin. Dalilnya adalah berdasarkan hadis dari Imam Muslim wa ghairihi dan lainnya, wa warada aidan fihima alam nashrah laka wa alam taro kaifa. Ada lagi riwayat yang mengatakan bahwa sunnahnya itu qobliyah subuh itu setelah Fatihah 2 alam nasroh dan alam taro. Nah, itu yang masyhurnya itu ya. Pertama bacanya alam nasroh laka sodrok dan seterusnya itu, yang keduanya alam taro
kaifafa. Serangkai itu sama-sama alam. Tapi bukan alam bah dukun, ntar disembur lagi. Wa inna man dawama ala qiraatihi ma fihi ma zalat anhu illatul bawasir. Orang yang membacanya secara rutin ketika sholat subuh, sunnah subuh tadi, dapat menghilangkan penyakit wasir yang dideritanya. Oh, salah satu fadilahnya itu tuh, sunnahnya. Bisa ngilangin penyakit wasir. Allahumma rabbi Jibril wa Israfil. Nah, ini ada disunahkan berbaring ke sebelah kiri lalu membaca doa 3 kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sini. Wah, ini praktekin kayaknya ribet nih. Doanya Allahumma rabbi Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'udzubika minan nar. Itu doanya tuh. Wahai Tuhannya malaikat Jibril, Israfil, Mikail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika, aku minta pertolongan kepadamu minan nar, dari neraka. Fayusannu jam'u fihima. Fayusannu jam'u fihima, oleh karena itu disunahkan menghimpun kedua keterangan yang berhubungan dengan sholat sunnah itu supaya melaksanakannya sesuai dengan kebiasaan Rasul. Lihat haqqo itiban bil warid akhdami maqalahun Nawawi fi inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiron. Yaitu dengan cara pada rakaat pertama sudah Fatihah membaca surat Alam Nashrah dan surat Al-Kafirun. Pada rakaat kedua surat Alam Taro dan Al-Ikhlas. Wah, ada lagi nih kata siapa di sini? Imam Nawawi. Imam Nawawi bilang, ya tadi kan redaksi pertama sunnahnya rakaat pertama baca surat apa tadi? Al-Kafirun. Rakaat kedua bacanya surat Al-Ikhlas. Nah, kaul yang kedua, Alam Nashrah rakaat pertama, rakaat keduanya Alam Taro. Nah, Imam Nawawi punya solusi biar dua-duanya dapat kaul tadi. Gimana? Digabung aja. Nah, rakaat pertama Alam Nashrah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Alam Taro sama Al-Ikhlas. Double. Kalau waktunya lama, sambil nungguin jamaah, mungkin waktunya lama, boleh silahkan. Oh, balik lagi deh, katanya udah ngantuk. Balik lagi. Kenapa? Jawab aja kamu. Nah, sampai sini dulu nih. Jadi kita membahas sekarang tentang sholat rawatib. Jadi sholat rawatib ini dikerjakannya munfarid atau sendiri-sendiri. Di antaranya di sini ada beberapa sholat sunnah yang ya mungkin kita sudah terbiasa melaksanakannya, qobliyah dan ba'diyahnya. Pertanyaan monggo. Juga. Ada? Tadi Ustaz yang digabung. Ya, silakan. Yang kata Imam Nawawi. Maksudnya satu rakaat itu berarti 2 surat langsung. Betul. Biar dapat semua tuh. Biar kaul-kaul yang tadi tuh kena semua tuh. Ini 2 kali sholat. Jadi pertama Alam Nasrah sama Alam Taro, dan salam. Sholat lagi 2 lagi. Enggak, rakaatnya tetap 2. Cuman tadi ininya digabung. Jadi 2 surat. Nah, di sini nih terangannya. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca Alam Nashrah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua Alam Taro kemudian Al-Ikhlas. Ya, silakan. Waalaikumsalam.
Nah, nanti dari sholat-sholat sunnah rawatib itu dibagi dua hukumnya. Ada yang mu'akkad dan ada yang goir mu'akkad. Nah, yang mu'akkad yang sangat-sangat dianjurkan itu ada 12 tuh. Pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Itu jelas. Yang kedua, 4 rakaat sebelum zuhur. Udah berapa tuh? 6. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. 8. 2 rakaat setelah maghrib. 10. Dan 2 rakaat setelah isya. Nah, itu yang hukumnya muakkad. Artinya sangat-sangat dianjurkan. Sisanya yang tadi tuh asar 4 rakaat sebelumnya, setelah zuhur 4 rakaat, berarti 2-nya muakkad, 2 laginya goer muakkad gitu. Yang muakkadnya 12. Ada lagi doanya nih. Inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran. Banyak doanya. Yang penting tadi kita lihat kondisi waktunya. Nanya Pak. Monggo. Tadi disebutin 2 rakaat sebelum maghrib ya. Kayaknya jarang banget ya itu. Jarang, tapi boleh. Mau tadi bukan termasuk muakkad, tapi boleh dilakukan. Memang jarang. Jadi setelah asar nggak ada sholat ini ya, bagi ya? Ya nggak ada. Tapi ada juga yang melakukan itu apa tuh, karena ketidaktahuan atau gimana? Bisa jadi. Apa karena tinggalan yang Apa? Yang qobliyah. Nah, kalau ketinggalan gitu, afdalnya di rumah, biar nggak nimbulin salah paham di masyarakat. Biar nggak nimbulin. Atau mungkin juga karena beliau nggak tahu. Ya, banyak sebab. Kalau sholat sunnahnya di rumah, kalau sholat wajibnya di masjid itu gimana? Boleh, bagus juga. Ya. Nah, asal jangan dibalik. Asal jangan dibalik. Ntar disuruh pakai mukena kata Ustaz Somad tuh kan. Oke. Nah, di sini ada tambahan lagi. Telah warid itu apa ya? Telah terbiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, dinyatakan dalam beberapa hadis, yaitu beliau telah memerintahkan para sahabatnya agar setelah sholat sunnah membaca doa-doa sampai 100 kali katanya nih, supaya rezekinya banyak. Wah, ini bisa nih dilakuin nih, biar gajinya cepet naik kan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astagfirullah. Kapan dibacanya? Setelah sholat sunnah tadi. Tanbih yajuju ta'khirur rawatib al-qobliyah anil fardi wa takunu adaan. Boleh mengakhirkan sholat sunnah rawatib qobliyah dari fardunya dan waktunya tetap adaan sebab sudah termasuk dengan waktu sholat fardunya. Artinya tadi ya, mungkin udah terbiasa, ketinggalan, nah itu boleh diakhirkan, diganti tadi. Nah, sini ada penjelasannya lagi. Takhir atau mengakhirkan waktu tadi, wa qad yusannu ka anna hadara wa sholatu tuqamu. Takhir itu kadang-kadang disunahkan. Artinya apa ya? Daripada maksain sholat qobliyah terus menghambat sholat fardu jamaah, ya, takhir itu disunahkan. Artinya lebih utama ketimbang kita maksain sholat sunnah qobliyah tapi ngeganggu jamaah yang
yang lain. Kapan? Di sini dijelaskan misalnya angkana hadara sholatu tuqamu au qarubat iqamatuha. Misalnya datang ke suatu masjid namun sholat sudah diiqamahkan atau sudah mendekati waktu iqamah. Bihaisu sehingga kira-kira lawis taghala biha apabila dia kekeh melaksanakan sholat sunnah qobliyah tadi nanti maka lawis taghala biha yafutu taharrumul imam. Nanti ketinggalan takbiratulnya imam. Jadi nggak bisa takbiratul ihram setelah imam langsung gitu. Khawatirnya gitu. Maka di sini dihukumi apa? Kalau tetap maksain fayukrahu, hukumnya makruh malah. Gitu. Jadi kita ngejar-ngejar nambahin pahala, tapi kena hukumnya makruh. Nah, disitulah pentingnya orang soleh, orang rajin ibadah itu perlu ngaji. Jangan cuma giat ibadahnya, tapi ngajinya kurang. Maka akan kejadiannya kayak gitu. So kalau kan, wah iya banyak nih sholat, tapi kena hukum makruh malah. Fayukrahu asyuru'u fiha la taqdimu ba'diyatin alaihi li adami dukhuli waqtiha. Maka makruh melaksanakan sholat sunnah rawatib waktu itu. Tidak boleh mendahulukan sholat sunnah ba'diyah atas sholat fardu. Sebab sebelum masuk waktunya, tidak boleh pula setelah habis waktu fardu menurut kaul yang termasyhur. Maksudnya gini. Tidak boleh mendahulukan sholat sunnah atas sholat fardu. Iya, namanya ba'diyah nggak boleh sebelum fardunya gitu. Sebab belum masuk waktu. Dan nggak boleh juga ngakhirin ba'diyah sampai waktu sholat utamanya hilang. Waktu sholat fardunya hilang. Ba'diyah zuhur, tapi jam setengah 4 misalkan. Setelah masuk waktu asar, itu nggak boleh. Masih tetap dalam waktu utamanya. Istilahnya kan ini nih telurnya, menu utamanya, ataupun induknya itu ya tetap sholat yang fardu tadi. Maka harus dalam satu waktu gitu. Masih dalam satu waktu. Boleh diakhirkan tapi masih dalam waktu yang sama maksudnya. Si Una. Nah, tapi di sini saya pernah dengar tuh ya. Ali Jaber. Kalau misalnya kita kesiangan jam 7 atau jam 8 kita karena dianjurkan sholat sunnah ba'diyahnya, qobliyahnya, itu harus tetap dilaksanakan. Itu gimana tuh? Bangunnya jam 7. Iya. Tetap sholat sunnah. Ali Jaber berapa kali tuh? Nah, Asdek mobil. Ya otomatis kan sholatnya sendirian kan, nggak nungguin jamaah lain. Maka waktunya pasti kan leluasa tuh, boleh nggak apa-apa. Ya, maksudnya itu udah lewat, tapi tetap kita dilaksanakannya sunnah dulu, enggak? Sholatnya belum kan? Belum. Kesiangan kan? Kesiangan. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak yang fardunya dulu. Karena sholatnya belum. Nggak apa-apa itu berarti ya? Nggak apa-apa. Jadi kan itu mengikuti kapan dia sholatnya, ketika dia bangunnya gitu. Jadi dia sholatnya kesiangan, bukan pada waktunya, berarti kan adaan. Tapi tetap melaksanakan qobliyah. Karena mungkin pertama kesiangannya nggak disengaja. Bukan sengaja begadang malamnya. Mungkin dia pules, tidurnya saking capeknya. Atau karena satu sebab yang lain, sakit atau apa, sehingga kesiangan. Nah, ketika kasus kayak gitu kan otomatis itu uzur namanya. Maka ketika dia sudah terbiasa, di waktu-waktu normal dia bangun dapat qobliyah subuh, apa-apa kerjain untuk itu. Tapi kalau disengaja-sengaja, wah, hati-hati tuh. Wal mu'akadu minar rawatib ashrun. Wah, ini beda lagi nih dengan pendapat yang tadi nih. Sunnah rawatib mu'akad itu 10 rakaat. Nah, diralat enggak nih ya?
Qabla subhi, pertama 2 rakaat sebelum subuh. Wa zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa ba'dahu, 2 rakaat setelah zuhur. Wa ba'dal maghribi, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Wa isya'i, 2 rakaat setelah isya. Berapa tuh? 10? 10. Yang tidak muakkad ada 12. Oh, berarti dibalik ini ya. Oke. Yang enggak muakkad ada 12, justru kebalikannya. 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Kalau tadi zuhurnya 4 rakaat. Qobliyahnya ya. Nah, ini ada sedikit ralat, enggak apa-apa. 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Oh iya. Sebelum asar. Sudah asar kan enggak ada. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya. Kita pakai yang ini aja nih. Dasarnya jelas nih. Kalau yang tadi bedanya ada di mana tadi? Zuhur ya. Kalau yang tadi zuhur itu 4 rakaat sebelum. Justru asar di sini nggak ada yang muakkad, dua-duanya qobliyahnya juga ghair muakkad. Tuh. Referensinya mungkin berbeda yang tadi ya. Apa? Berikutnya sholat yang